Pandemi COVID-19 memang telah menumbangkan banyak bisnis, namun itu bukan berarti mereka yang terdampak hanya akan diam begitu saja. Chelsea, pelaku UMKM asal Tarakan, Kalimantan Utara adalah salah satunya. Chelsea mungkin bisa cerita ya perjalanan Bu Chelsea membuka usaha UMKM. Nah, itu berawal dari mana itu, Bu? Itu dimulai tahun 2014. Saat itu sih saya masih karyawati perusahaan swasta. Karena saya juga suka kerajinan, kalau berangkat itu suka lihat daerah-daerah kerajinan daerah tertentu. Jadi di sini saya kok belum dapatkan produk yang memang ngangkat daerah sini, daerah Kalimantan, terutama Tarakan gitu. Kan banyaknya kuliner aja. Jadi kebetulan ada UMKM Center di sana, saya lihat kok nggak ada kerajinan ya. Ya berawal dari situ karena hobi. Saya lihat ada juga pasti ada peluang. Jadi di situ saya mulai nekuni sembari kerja juga. Nah, lalu produk pertama apa nih yang Ibu buat? Produk pertama saya pemanfaatan limbah. Jadi buat dompet dari perca-perca kain yang ada. Dengan saya kombinasi dari batik-batik yang motif Dayak pertama seperti itu. Jadi pakai teknik patchwork, saya memang pertama pakai teknik patchwork sudah. Nah, lalu setelah itu berkembang atau bagaimana? Seiring waktu tetap fokus di tas. Kemudian saya mengambil lagi produk muatan lokal yaitu kulit kayu yang saya kombinasi dengan bahan batik, bahan tenun lokal. Dan sekarang kulit kayunya itu sudah berkembang lagi dengan bisa tekniknya ekoprint atau dengan pewarnaan tumbuh-tumbuhan atau limbah kuliner. Itu yang produk terakhir untuk kulit kayu. Sebari itu memang saya ngeliat lagi nih peluang untuk tas-tas kegiatan kok nggak ada yang buat ya. Nah udah saya buat lagi tas-tas kegiatan sesuai permintaan. Itu juga banyak. Nah di awal pandemi semua produk udah stop tuh. Udah stop. Jadi saya buatnya hazmat, buat masker seperti itu. Di sela-sela itu saya buat pengen Tarakan tuh punya ikat kepala seperti di Jawa gitu. Jadi untuk targetnya cowok. Jadi udah saya coba belajar di ikat kepala daerah. Itu 2 tahun yang lalu. Di tengah di tengah pandemi kita buat produk itu ya, ini bisa naik apa enggak gitu ya, tapi ya udah deh kita fokus dan dikenalin setiap ada kegiatan, setiap ada pimpinan perusahaan yang kadang berkunjung, kami sering silaturahmi juga. Jadi di saat itu saya mengenalkan Singal hingga bisa viral dan sekaltara udah makainya seperti itu. Dan produk terakhir saya memang pada dasarnya itu suka produk yang ramah lingkungan sebenarnya. Barang recycle tuh saya suka karena saya pernah buat barang recycle juga itu di tahun 2015 berupa pemanfaatkan limbah kerang. Saya buat boneka dan itu malah saya dapat kunjungan dari kedutaan besar, staf kedutaan besar Amerika tuh kesini karena hanya pengen ngelihat saya punya limbah kerang itu, tapi ya memang belum sampai saat ini belum bisa naik ya itu produk ya. Apa perlu polesan tertentu deh mbak itu. Ya sebari itu saya memang udah itu sementara stop dulu. Saya tetap ngangkat lagi yang recycle dengan produk ramah lingkungan, bukan recycle tapi produk ramah lingkungan yaitu produk ekoprint berupa sandang yang itu 1 tahun sudah saya nekuni itu. Dan ini sudah mulai beragam. Saya ada yang dari limbah kuliner juga, ada pewarnanya dari tanaman juga. Nah, berarti ini satu-satu kita bahas mulai dari yang kulit kayu. Nah, ini kalau kulit kayu ini kulit kayu mana ini Bu yang Ibu ambil ini? Kulit kayunya ini rumpun tanaman pohon terap. Sejenis. Itu saya kan belinya dari pengrajin
kulit kayu yang biasanya oleh suku pedalaman kan hanya dibuat baju budaya. Jadi saya pengen dia tuh lebih fashion. Itu saya bikin tas, saya kombinasi dengan tenun, handle-nya dengan kulit asli seperti itu. Kebetulan produk ini juga kalau kulit kayu ini kemarin sudah produk hasil kurasi Bank Indonesia Jakarta Pusat. Saya ikut lolos di kurasi IKRA Industri Kreatif Syariah Indonesia. Jadi kemarin udah lolos dan kita ikut fashion show. Kita udah di bootcamp selama berapa bulan dan menghasilkan dengan desainernya produk yang seperti ini desainnya. Nah berarti kan berawal dari suku Dayak ya, pakaian dari suku Dayak itu. Tapi sebelumnya Ibu mempelajari nggak untuk belajar akhirnya memproduksi mengambil tas? Keputusan mengambil tas. Iya. Yang saya lihat kan untuk kulit kayu tas yang ada biasanya kan hanya coklat. Itu doang, motifnya bulat-bulat seperti itu aja desainnya. Jadi saya buatnya yang berbeda dengan fashionable, dengan size yang berbeda seperti itu. Dan saya mulai dengan teknik masukin pewarnaan. Jadi kemudian hasil akhirnya itu kan di furnish, di coating namanya. Jadi dia tidak akan berkutu. Nilai lebihnya dia tidak akan berkutu dan tidak akan basah, nggak apa-apa. Itu kelebihan kulit kayu saya. Itu udah kemana aja tuh Bu pemasarannya? Udah keluar sih, udah keluar ke Jakarta. Ke Jakarta udah banyak itu. Kemudian di tahun 2000 saya kirim ke New York itu tahun 2015-16. Ada ya permintaan? Ada permintaan ke sana. 2 kali ke sana. Tapi sekarang masih berjalan nggak Bu kalau untuk produksi kulit kayu ini, tas kulit kayu? Berjalan tapi ya karena kondisi pandemi ini ya nggak terlalu sih, sangat iya dibilang stagnan ya tidak, ada aja permintaan. Cuman memang dia produknya kan dengan pengerjaan proses sedemikian dengan harganya kan juga berbeda dengan kulit kayu yang pada umumnya yang dijual seperti itu. Berarti sekarang tetap aja masih produksi walaupun tetap ada tapi nggak banyak. Iya, rata-rata itu hanya permintaan. Nah sekarang untuk yang singal, singal ini ada nggak perbedaan singal Bu Chelsea dengan yang lain? Teman yang lain. Iya. Kelebihannya apa nih? Singal saya pasti saya selalu dari awal membuat singal itu saya udah niatnya memang berkolaborasi dengan teman-teman pembatik. Jadi saya mengangkat batik di dalam singal saya. Dan juga produk saya ini kan mudah dibawa. Dilipat-lipat juga nggak apa-apa. Jadi yang saya targetnya kan marketing, paling tidak wisatawan juga suka. Jadi yang penting hand carry-nya kan enak, mudah. Itu pasti akan dibawa mereka dengan harganya juga jangan terlalu mahal. Terjangkau lah seperti itu. Targetnya pokoknya semakin banyak orang memakainya dengan harga terjangkau, mudah dibawa, dipakai juga nyaman. Ini emang saya buat lipat dia, jadi kan kalau bepergian kan enak. Ini kalaupun saya lipat begini juga nggak merusak bentuk dia, nggak akan merusak. Sehari bisa produksi berapa Bu? Satu hari paling sedikit itu 2 lusin lah. 2 lusin. Paling sedikit. Bisa melebihi. Kalau permintaan banyak Bu ya? Permintaan banyak bisa tambah ngelonjak. Santai-santai lah, itu ngerjakan santai-santai ya 2 lusin lah. Oke, nah kemudian kemudian batiknya ini kan saya nggak fokus di batik Tarakan aja, jadi batik Kaltara yang saya pakai seperti maksud ini, yang batik Malinau ya? Iya ada batik Malinau, Bulungan ada, perintingan kain dari rumah adat Tidung juga saya pakai. Jadi semua deh, jadi dikenal deh, oh ini motif Tandung Buong, batiknya Mas Santo, batiknya Pak Sony, batik teman-teman gitu kan, ada deh di singal saya. Dan lagi harga terjangkau ya? Harganya sangat terjangkau. Nah kemudian soal ekoprint nih, ini banyak cerita soal ekoprint. Iya. Nah
Ini gimana nih awal mula idenya, Bu? Idenya memang awal ya di pandemi juga, soalnya tahun lalu juga ya. Tahun lalu juga saya buat ini, Desember tahun lalu kayaknya, bukan tahun ini. Udah setahunan dia. Ini memang aslinya ya memang kita ngelihat produk-produk tuh pengennya tuh yang berbeda gitu. Jadi hasil browsingan, oh sekarang lagi tren ternyata yang ramah lingkungan. Dan kebetulan juga kemarin kami ikrah itu memang kami diwajibkan harus membuat produk itu yang sustainable dan produk yang ramah lingkungan. Wajib bagi kami yang lulusan ikrah. Ya udah, jadi saya kencengin ini ramah lingkungan ini karena kan efeknya juga bagus. Kita juga tidak mengambil apa ini kan dari rumput-rumputan aja saya nih ngambil. Dan kan ini kan dari rumput kering. Iya. Tapi yang mau dibakar itu. Iya. Nah, ini kan tanaman mau dibakar. Tapi awalnya saya pengen tahu Ibu kok bisa terbersit punya ide untuk bikin ekoprint itu dari mana? Awalnya ya pertama emang saya lihat browsing di Jawa, browsing oh lagi tren ekoprint gitu. Teman-teman kan saya di grup-grup teman-teman Jawa tuh produknya lagi tren ini loh. Oh ya, saya bilang saya mau bikin deh ekoprint tapi saya maunya dari tanaman sini. Saya nggak mau beli tanaman dari Jawa. Kan teman-teman kan memang di Jawa tuh motif kainnya itu kan motif daunnya itu kan warnanya bagus-bagus keluar. Tapi ya saya tetap ngambil tanaman dari sini aja. Tanamannya lokal di sini. Yang saya kombinasi ada juga berupa ukiran Dayak tapi produknya udah laku. Ada yang motif ekoprint bentuknya tuh yang Dayak ukiran-ukiran. Kemarin di pameran udah terjual. Itu ada Mbak. Nah ini daunnya apa hanya daun tertentu, bunga tertentu yang bisa dibuat ekoprint atau gimana? Kalau untuk pemula memang sih daun-daun tertentu harus pintar memilih. Ya, tapi kalau udah ngerti ini karena dia ada teknik-tekniknya, kita bisa mengeluarkan warna tertentu dari tanaman tersebut. Misalnya, jadi kita misalnya apa nih? Misalnya ini ya untuk yang warna merah-merah seperti ini. Merah ini daun toja. Memang daun ini merah ini karena dia kena zat tertentu dia jadinya warna orange. Ini bisa kita merubah dia untuk warna biru, bisa ada tekniknya. Iya. Kalau ini kalau ini kan dari mawar aja Mbak. Mawar, kelopak mawar yang rontok gitu loh. Seperti itu. Ini kenikir juga banyak. Sayur kenikir juga bisa dibuat. Jadi rata-rata tanaman herbal dia bisa cakep dia di ekoprint. Udah saya eksperimen berapa lama itu lebih cantik mereka. Butuh perawatan nggak untuk kain dari ekoprint ini, Bu? Pertama dia memang seperti batik, tidak dijemur di bawah matahari langsung. Kemudian lebih baik setrikannya dibalikannya aja. Iya. Tapi untuk pengerjaannya memang lebih ribet dari batik. Dari proses kita mau infus daun juga boleh, nggak pakai infus daun juga boleh. Itu beda. Ini nggak infus daun. Nggak infus daun jadi dia hanya tapak dan seperti ini aja dia. Ada tekniknya macam-macam banyak Mbak. Untuk ekoprint itu banyak tekniknya. Berarti satu kain itu bisa berapa lama ngerjainnya? Atau mungkin sekali ngerjain mungkin awal berapa? Ya? Iya, sekali mengerjakan itu sekali 5 lembar gitu. Kemarin saya buat 5 lembar dari jam 3 2 jam deh sampai jam 5. Habis itu pengukusannya 2 jam, jam 7 malam udah jadi. Setelah ini udah jadi begini, saya biarkan dia berapa hari seperti batik juga, apa dia kering banget itu baru difiksasi. Terus kerennya ekoprint, fiksasinya itu kita bisa merubah warna dari dasar hasil ini, bisa berubah berapa warna lagi bisa. Iya, cakepnya ekoprint seperti itu, cakep banget dia. Satu lembar kain berapa, Bu? Paling murah 350. Itu yang paling murah sih. Tapi kalau misalnya keseluruhan dari usaha Ibu ini omsetnya berapa yang Bu dapat? 1 bulan? Per bulan? Per bulan sekitar biasanya 35 sampai 40. Besar juga ya? Ya.
Mungkin ada harapan Ibu ke depannya seperti apa? Apa yang ingin Ibu konsentrasi untuk Ibu majukan? Pertama tetap di craft ya, tetap di craft. Tapi saya akan lebih mengarah nanti ke produk ramah lingkungan. Iya. Tetap produk recycle juga tetap ada. Saya sampai sekarang masih tetap bikin produk recycle. Sisa-sisa kain kan tetap dibuat. Seperti gini, tetap bermanfaat. Pokoknya usahakan jangan sampai limbahnya banyak-banyak.